bi anwari al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina fasalamullahi alal hadi wal kaunu yurad didu amina. Mana suara bapak maneh? Pak, oh bapak, mana suaranya? Kok diam aja pada bisu? Kalau bapak di rumah nyanyi apa pak? India Kahe atau lagu Korea ya? Ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Isnin tanggal 12 Agustus. Betul pak? 12 Agustus. Kata anak-anak dan ibu-ibu, katanya Maulid Nabi ini lahirnya tanggal 12 Agustus. Betul bu? Salah betul? Nah, salah ya. Tadi apa jawab 12 Agustus? Ya, pada ngantuk? Pada ngantuk bu? Nah, enggak ya. Nah, tahun kenapa disebut tahun gajah? Ayo, kalau saya ceramah di bawah, jarang pakai pentas. Waduh, turun payah. Kalau badannya besar, payah turun. Kenapa tahun gajah? Kenapa tidak tahun onta atau tahun kucing? Apa dek? Kenapa tidak tahun gajah? Tahun kucing. Siapa tahu bu? Bu? Kenapa tahun kelahiran Nabi itu disebut tahun gajah? Kenapa tidak tahun onta? Kalau saya ceramah, bu, sampai ke sana. Kenapa, bu? Bu? Hah? Padahal di Mekah itu banyaknya onta. Kenapa tahun gajah? Ayo, bu. Kenapa? Oh mantap, alhamdulillah. Karena ada tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah. Kenapa mereka menyerang Ka'bah, Bapak Ibu? Kenapa? Karena hasad, iri, dan kenapa Ka'bah sering dikunjungi orang, sedangkan Yaman, di negeri Abraha itu ada bangunan yang cantik megah, namun orang tak ke sana. Timbullah hasad, iri, dan apa pelajaran yang pertama bagi kita Bapak Ibu? Hindarilah hasad, iri, dan boleh kita hasad, iri, dan dengki. Kalau kita hasad, iri, dan dengki, faja'alahum ka'asbim ma'kul, maka Allah akan buat mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Apa beda ulat dan ulah? Pak, apa bedanya ular dengan ulah? Ular menggigit. Kalau ulah? Kalau ulah apa Pak? Kalau saya ceramah jalan-jalan, anak tidak perlu pakai pentas, sini aja bisa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian terhadap hasad, iri, dan dengki, karena sesungguhnya hasad, iri, dan dengki itu akan menghilangkan pahala kita, akan menggugurkan pahala kita, akan membuat diri kita tak enak tidur. Iya bu? Iya bu? Bu? Mana ibu ini apa namanya bu? Nasi apa namanya bu? Bu, nasi apa namanya? Hadro apa namanya? Hah? Sip apa? Apa artinya syifaul qulub bu? Oh, obat hati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hasad, iri, dengki, Pak. Tetangganya panen sawit, dia yang sakit perut. Ada
Ada sini Bu? Ada Bu? Tetangganya panen sawit, dia yang sakit perut. Ada Pak? Pak, ada enggak sini? Ada. Hah? Ada. Kacau. Tetangganya naik jabatan menantunya, dia yang naik tensi. Ada sini Pak? Ada. Tetangganya dapat menantu, dia tak tentu arah. Ada Pak? Kacau. Kalau kita kayak gitu, samalah kita dengan Abraha. Tetangganya naik haji. Bu, Bapak Syano naik haji. Tanah mana dia gadaikan tuh? Urusan kita bukan tanya itu, tapi urusan Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu naik haji menjadi haji mabrurah. Bukan duit orang itu yang kita kaji. Iya Pak Kadus. Mana Pak Kadus ini? Mana? Pak Kadus? Udah berapa istri Pak Kadus? Hampir 2, Pak. Hampir 2. Ya Allah. Hampir 2 istrinya. Hampir 2. Kok hampir? Hampir. Nah, terus Nabi Muhammad SAW ketika lahir dikasih kabar kepada datuknya. Datuk, kakek, cucu datuk telah lahir. Di mana dia? Tuh di sana. Bawa sini. Maka digendonglah cucu Nabi, cucu Abdul Muthalib ke hadapan Abdul Muthalib. Tuh, ini cucu datuk. Abdul Muthalib itu siapa, Bu? Bu, Abdul Muthalib itu siapa? Pak RW sini. Mana Pak RW-nya? Bapak RW, mana? Mana? Ayo. Jangan lari. Wow, mana? Waduh. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru satu isinya, Pak? Oh, baru satu. Mau nambah lagi? Belum. Iya, ada ya. Nah, ketika sampai di Ka'bah, lalu Nabi diberi nama Muhammad. Tercenganglah penduduk Mekah. Heran-heran penduduk Mekah, tak pernah nama Muhammad dikasih kepada seorang anak penduduk Mekah. Heran-heran penduduk Mekah, Pak. Heran itu apa bahasa Jawanya, Pak? Heran. Apa? Bapak Jawa enggak? Bapak Batak atau Jawa? Marga. Marganya apa marganya? Taurus. Si Taurus. Oh. Kalau saya si Loju. Kalau Taurus bahasa Indonesia terus. Kalau bahasa Lojunya Loju. Nah, Bapak Ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Penduduk Mekah heran-heran kenapa Muhammad dikasih oleh Abdul Muthalib. Apa pelajaran yang kedua bagi kita, Bapak Ibu? Berilah nama anak kita, berilah nama cucu kita dengan nama yang baik. Abdul Muthalib, arti Muhammad adalah orang terpuji. Terkadang nama anak cucu kita bagus, Bapak Ibu, tapi sehari-hari dipanggil, digelari dengan yang tidak baik. Contoh, apa contohnya ya? Contoh anak cucunya bernama Qurrata Aini. Qurrata Aini dipanggil sehari-hari Kuro. Boleh, Bu? Aturan jangan Kuro. Yang dipanggil adalah Aini. Iya, Bu? Nama anaknya Siti Aisyah dipanggil Ica. Aisyah ada artinya, kalau Ica artinya induk caca. Tak ada artinya. Jangan ditukar-tukar nama anak kita. Kalau Ahmad ya Ahmad, jangan Ame. Nama anaknya Abbas dipanggil Abe. Abe itu bisa abang becak, bisa ayah begal. Jangan di Ibu siapa namanya, Bu? Adek. Namanya siapa? Apa? Rika. Oh, bukan Nika ya. Nah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu panggil mereka, jangan kamu gelar mereka dengan panggilan nama yang tak mereka sukai. Kalau ada cucu kita besar badannya, jangan dipanggil ndut, tapi panggillah anak cucu kita itu dengan sehat.
Apa Bu? Sehat ini ndak? Anak yang gendut tadi sudah dewasa, bahkan sudah menjadi kepala dinas, bahkan sudah menjadi camat, bahkan sudah menjadi lurah. Berjumpa di pasar pagi Arengkah sama kawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndek, kepala bapak kamu gendut-gendut. Saya sudah kepala dinas. Malu dah? Kenapa? Karena datuk neneknya, emak-emaknya menggelari namanya endut. Tapi gelala kalau cucu kita, anak kita hitam kulitnya, jangan dipanggil tam. Nah, ternyata anaknya menjadi kepala sekolah. Jumpa sama kawannya di KKG. Sitam. Boleh Bu? Jangan. Nama saya Siti Nurbaya. Kok Sitam? Kenapa begitu? Karena di rumah dipanggil dengan nama dan gelar yang tak baik. Nama ibu siapa? Udah nikah? Udah nikah? Belum? Udah. Siapa namanya? Lina. Panggil di rumah Iin. Siapa? Oh, Lina, mantap. Alhamdulillah. Ibu siapa nama ibu, Bu? Kita sampai ke belakang sana, Bu. Siapa nama ibu? Manisa. Panggil Manisa. Ini mantap ya. Manisa dipanggil Manis. Ini bagus. Cocok ya Bu. Nah, selanjutnya ketika Nabi berumur 6 tahun umur Nabi, diajaklah oleh Aminah ke makam ayahnya. Mana makam ayahnya Bu? Nang Lancang? Di mana Dek? Anak-anak Ustaz, di mana makam Nabi? Di Nang Lancang? Di Mandau? Di Madinah tuh. Diajaklah oleh Aminah Nabi Muhammad ke makam ayahnya. Untuk apa? Untuk menziarahi makam baginda Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Diajaknya anak kecil umur 6 tahun ke makam ayahnya untuk berziarah kubur. Apa pelajaran yang ketiga bagi kita Bapak Ibu? Pelajaran yang ketiga bagi kita, didiklah anak kita berbakti kepada ayah bundanya, walaupun ayah bundanya telah tiada. Main apa? Ini live TikTok Bu. Bapak Ibu yang punya HP, ini di live TikTok. Ubah TikTok official. Jumpa muka-muka Bapak Ibu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Nah, semangat. Apa kata Nabi? Fazurul kuburah tuzakirul maut. Ziarahilah kuburan. Ziarahilah makam ayah kita, makam ibu kita, makam datuk kita, makam nenek kita, makam anak kita, makam suami kita. Walaupun ibu nanti bersuami setelah bapak meninggal, tetap ibu mengajak anak pergi ke makam suami kita yang pertama. Bu, ambo bertanya Bu. Bu, saya bertanya, boleh? Kalau sekiranya bapak meninggal dunia, suami ibu punya pengen lagi? Ibu? Enggak, Pak. Enggak. Kalau ibu meninggal, bapak nambah lagi. Iya? Enggak tahu kita Bu, kita sudah Iya, kita sudah mati. Ajaklah anak kita ke makam ayah dan ibunya. Kalau istrinya meninggal, ajaklah anaknya menengok kuburan, takziah ke makam ibunya. Terkadang kita lupa Pak. Udah dapat istri baru, lupa ke istri lah. Udah dapat anak baru, lupa anak lah. Kalau ibu suaminya meninggal, ibu berencana menikah lagi, tak ada larangan dalam Islam. Tapi jangan kita lupakan jasa-jasa suami kita pertama. Saya tanya dulu ke Pak Kadus. Pak Kadus, mana Pak Kadus? Ya, kalau sekiranya ibunya meninggal,
adakah rencana Bapak menikah lagi? Hampir Ustaz. Hampir terus. Hampir apa nih Pak? Hah? Kalau Pak gimana Pak? Pak Imam lah ya. Kalau duluan ibu meninggal, kalau bahasa Maginang ete. Ah, gimana Pak? Nikah lagi. Bagus, pada berzina ya Pak. Ah, mantap, alhamdulillah. Islam tidak melarang menikah kalau suaminya meninggal, asal sesuai syarat masa iddahnya. Begitu juga kalau istri kita meninggal, tidak ada Islam melarang suaminya menikah lah. Sedangkan hidup aja boleh nambah, apalagi iya ya Pak. Ya Pak, betul itu Pak. Bapak ada berapa orang? Ya? Istrinya? Baru 2 Pak. Berdua, alhamdulillah. Rencana atau sudah tuh? Sudah Pak. Hah? Betul Pak. Meninggal? Enggak. Cerai? Pemisahan. Oh, kalau kita tuh Pak menambah jangan mengurang. Itu mengurang namanya tuh. Nah, menambah tuh tak dilepaskan bini istri pertama, tetap dipakai. Tambah lagi satu nih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika Nabi berumur 8 tahun, dia diasuh. Ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Di perjalanan mau pulang dari ziarah kubur. Siapa merawat Nabi Muhammad? Pamannya. Salah, Abdul Muthalib. Kakeknya selama 2 tahun. Siapa yang punya cucu sini? Bapak sudah punya cucu, Pak? Sudah punya cucu, Pak? Sudah? Cucu? Berapa orang, Pak? Cucu dah? Hah? Oh, 13. Dari 2 istri, 3 istri nih? Oh, 1. Banyak ya? Ya, 13 orang cucunya. Mana kita sayang? Sama cucu atau sama anak? Iya, sayang keduanya, tapi lebih sayang mana? Lebih. Iya. Enggak, mana yang lebih? Tentu cucu. Kenapa cucu? Karena cucu masih kecil, bisa digendong, bisa dibawa kemana saja, iya Bu. Tapi kalau ada tua-tua dicium gimana Bu? Tak bagus. Wah. Tapi kalau yang kecil-kecil, apa kata Nabi? Laisa minna man lam yarham saghirana wa hukkira kabirana. Tidak termasuk umat kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua. Yang kecil kita sayangi, ada seumuran dengan cucu kita, kayak cucu kita Bu. Seumuran dengan anak kita, seolah-olah anak kita. Seumuran dengan ayah kita, mungkin kita panggil bapak, ya enggak? Atau pak. Seumuran dengan emak kita, maka kita panggil ibu, ete, ya enggak? Ini enggak sama omnya, sama pamannya, bro. Boleh? Boleh nak? Kamu punya datuk enggak? Ya, punya. Masih hidup datuknya? Enggak. Nah, siapa yang masih hidup datuknya? Ya kakeknya, eyangnya. Tahu? Masih hidup? Sayang enggak kakek kamu sama kamu? Sayang, alhamdulillah. Ketika Nabi berumur 8 tahun, datuknya atau kakeknya meninggal dunia. Nabi hidup sebatang kara. Ayah tak ada, ibu tak ada, nenek tak ada. Apa lagi? Kakek tak ada, sebatang kara. Maka diajaklah oleh Abu Thalib, pamannya, ke rumah paman nak. Siapa paman Nabi nak? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Aduh, Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Abu Thalib. Anak-anak Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ketika Nabi diajak ke rumah Abu Thalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata istrinya? Anak siapa nih bang? Anak siapa nih mas? Anak siapa nih cu? Ini anak adekku, anak Abdullah, namanya Muhammad. Boleh kita bawa serumah dengan rumah kita? Boleh bang.
Bagaimana kita sayang sama anak kita sayangi juga Muhammad. Bagaimana kita mengasihi baju anak kita kasih juga baju Muhammad. Bagaimana kita menyayangi anak kita, begitu juga kita menyayangi Muhammad. Tengok istri abu-abu sekarang. Tengok istri abu-abu sekarang. Apa katanya? Bang, anak kita nih segerobak, banyaknya sawit murah. Anak wak banyak, abang bawa juga anak adik abang ke sini. Itu istri abu sekarang. Kalau sempat istri abu sekarang kayak ibu-ibu talah. Bu, kalau ada anak abang serumah dengan kita, boleh nak ibu? Umpamanya ayahnya tak ada, ibu mati, ya seorang tinggal bu. Oh, boleh bu. Alhamdulillah.